wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo. Kali ini dalam edisi yang berbeda nih. Setelah sebelumnya kita selalu bertemu dalam edisi B1 Bincang Bersama Tokoh, akhirnya kali ini kita kembali di edisi KB NTB Menjawab. Dimana sahabat bahasa dalam edisi KB NTB Menjawab ini selalu berusaha untuk dijawab hal-hal terkait layanan kantor bahasa Provinsi NTB yang sering atau banyak ditanyakan oleh sahabat bahasa nih di rumah. Nah, khusus untuk episode kali ini sahabat bahasa, kita akan berbincang-bincang terkait program magang. Mungkin masih banyak sahabat bahasa yang tidak tahu bahwa kantor bahasa memiliki program magang, terutama bagi mahasiswa sastra Indonesia atau yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sahabat bahasa yang mungkin bergelut di bidang IT atau di bidang kehumasan dan lain sebagainya yang mungkin masih berkaitan dengan perkantoran. Nah, sahabat bahasa, kali ini telah bersama kita seorang mahasiswa magang yang sudah selama 1 bulan menjalankan program magang nih di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siapa dia? Langsung saja kita sambut. Ini dia Helma Rizkiana atau biasa disapa Kia. Selamat siang Kia. Selamat siang Mbak Era dan teman-teman kantor bahasa. Oke, wah cantik sekali ya. Udah terlihat ya dari pakaiannya warnanya cerah sekali. Secerah masa depan ya. Amin, semoga. amin. Dan warnanya kuning ya, tahulah ya. Kalau kuning ini kebanggaan dari universitas apa? Oke, amin, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bisa dong diperkenalkan Kia. Oke, jadi formatnya bebas aja? Bebas dong, boleh apa aja. Halo semuanya, aku Kia. Kalau nama lengkapnya Helma Rizkiana. Saat ini jadi mahasiswa Prodi Indonesia di Universitas Indonesia Angkatan 2020. Wow, masih sangat muda sekali ya. Berarti kelahiran tahun berapa, Kia? Kelahiran 2001. Wah, 2001. Bentar lagi mau umur 22 tahun. Alhamdulillah, bulan ini ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Ini keren banget loh, 22 tahun. Jadi dia masih masuk generasi Z ya. Masih bayi-bayi yang lahirnya setelah tahun 2000 nih. Beda banget nih sahabat bahasa dengan kita-kita yang mungkin lahirnya sebelum itu nih. Pasti banyak banget perbedaan yang mungkin bisa kita perbincangkan hari ini gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya saya ini Mbak terhitung telat untuk masuk sekolah karena seharusnya saya angkatan 19. Kalau gitu. angkatan 20 agak ketuaan. Oh gitu, 1 tahun aja ya. Iya sih. Oke. Tadi dari program studi Indonesia. Nama program studinya Indonesia? Iya, Indonesia. Oh ya. Kalau di lingkup FIB-nya disebutnya Prodi Indonesia. Prodi Indonesia. Wow, ini baru tahu nih karena biasanya kalau di Mataram di sini memang belum ada sastra Indonesia, adanya pendidikan bahasa dan sastra. Namanya cukup panjang gitu dan ini prodinya Prodi Indonesia. Tapi yang dipelajari atau lulusannya nanti gelarnya pakai gelar apa ya? M-Home. M-Home. M-Home maaf. M-Home enak aja. Humaniora intinya. Humaniora S-Home ya. Iya, S-Home. Oke. Udah M-Home aja baru aja S1. Ya semoga nanti dilanjutkan sampai mendapatkan gelar M-Home ya. Amin 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 Allahumma amin. Oke. Kia ini baru 1 bulan ya di sini, tapi sudah akan tidak lagi melanjutkan program magangnya ya. Memang program magangnya hanya 1 bulan. Oke, Kia tahu dari mana sih sebenarnya program magang ini? Kok tiba-tiba bisa tahu nih di kantor bahasa ada nih program magang gitu. Padahal sejujurnya memang agak sulit mungkin ya informasi ini sampai ke mahasiswa, apalagi ternyata mahasiswa Universitas Indonesia. Seperti yang kita tahu sahabat bahasa kita ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat gitu. Oke. Mungkin di sini aku mau kasih tahu sedikit background aku. Kalau sebenarnya aku ini anak daerah NTB asli. Kalau bahasa sini mah Sasak Tulen ya gitu. Jadi wajar kalau misalkan pada akhirnya bukan wajar yang ini ya, tapi kayak
kayak wajar ketika aku tahu ada nih kantor bahasa di daerah NTB itu gitu. Tapi sebenarnya cerita sampai akhirnya aku bisa magang di sini cukup panjang, karena sekitar 1 tahun yang lalu, kayak 1,5 tahun yang lalu sempat udah ada rencana pengen magang gitu. Tapi waktu itu kan kayak ngecek websitenya kayak belum begitu aktif gitu, dan sedikit sekali informasi yang tertera di sana tentang pelayanan di kantor bahasa gitu. Tapi di semester ini, di libur semester ini sering juga cek tuh di Instagram, terus di website, terus nanya kayak, kok belakangan ini banyak kayak info-info di website kantor bahasa, termasuk juga di Instagramnya selalu ada postingan kan hampir tiap hari Ya, gitu. Terus akhirnya ketemu deh di situ, di websitenya ada opsi magang untuk mahasiswa. Nah di situ udah tertera gimana cara untuk apply di sana, terus syaratnya apa aja. Ya udah akhirnya langsung coba apply, ngikutin caranya, persyaratan di situ, dan di follow up lewat Instagram. Habis itu langsung kontak-kontakan sama admin kantor bahasa gitu. Jadi udah langsung mudah banget Mbak, karena terbantu sama website itu kan. Wah, luar biasa sahabat bahasa. Ternyata taunya langsung dari laman kantor bahasa ya. Dan dari media sosial yang dijalankan oleh kantor bahasa. Ada Instagram tadi ya, kita juga punya Facebook, punya Twitter sahabat bahasa, dan itu semua lengkap di sana. Pelayanan kita di sana sebenarnya sudah banyak informasinya, keterbukaan informasi untuk pengguna layanan itu sudah cukup lengkap di sana. Dan ternyata Kia juga taunya dari sana gitu ya, luar biasa. Biasanya kan tahu itu dari teman gitu ya. Mungkin dulu sebelumnya sudah ada yang pernah magang di sini, kakak tingkat gitu. Akhirnya Kia mungkin tahu dari sana, tapi ternyata langsung langsung ke sini. Tapi sebenarnya emang ada faktor tahu dari kak kelas waktu SMA juga gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu emang belum ada informasi secara resmi di laman kantor bahasanya. Oke, baru gitu. Perbarui ya untuk informasinya. Oke, nah itu sahabat bahasa mungkin bisa nih untuk melihat-lihat laman kita. Siapa tahu ada informasi yang menarik bagi sahabat bahasa, karena program layanan kita banyak tuh di sana. Siapa Kia gitu ya. Nah, Kia, apa sih sebenarnya yang diharapkan Kia ketika Kia memutuskan untuk mau magang di kantor bahasa nih gitu? Apalagi kan tadi memang meskipun tahu juga dari kakak kelas dulu ya, kakak kelas, tapi sebenarnya memang sudah ada rasa ingin tahu gitu dengan kantor bahasa gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Kia ingin nih magang di sini gitu? Mungkin balik lagi ke background jurusan aku ya teman-teman. Aku kan jurusannya Prodi Indonesia yang sebenarnya memang belajar linguistik dan sastra Indonesia gitu. Nah, ini kan namanya kantor bahasa. Jadi ya udah kayak waktu itu mikirnya, mungkin ini memang khusus mengkaji bahasa dan sastra gitu. Tidak hanya di sastra Indonesia sebenarnya, tapi juga pasti kalau misalkan di daerah NTB akan juga mengkaji sastra dan bahasa di daerah gitu. Nah di situ akhirnya kayak berharap seenggaknya tahu gitu gambaran apa sih pekerjaan teman-teman pegawai ibu bapak di sini gitu. Dan ternyata memang benar ketika akhirnya dapat beberapa kali materi di setiap sesi-sesinya. Jadi di sini alhamdulillahnya udah sangat terjadwal ya apa aja yang akan dilakuin. Nah di kantor bahasa ini juga ternyata ada 7 KKLP atau kepakaran gitu ya di kantor ini. Nah di situ kita sebagai anak magang dijelaskan satu persatu sehingga mendapatkan gambaran yang cukup jelas ini ngapain aja sih gitu. Kayak gitu Mbak. Wow gitu ya, jadi memang sudah ada rasa ingin tahu dan memang ada keterkaitan nih sebenarnya dengan jurusan yang diambil oleh Kia sebelumnya gitu ya. Oke Kia, nah ini kan sudah 1 bulan nih. Bagaimana nih tanggapan Kia terkait program magangnya? Apa saja sih yang sudah didapatkan oleh Kia selama magang di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini? Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, di kantor ini ada 7 fokus kepakaran gitu teman-teman. Kayak misalkan contohnya ada yang fokus di UKBI kayak Mbak Era UKBI, terus ada di penerjemahan, ada di perlindungan dan segala macam. Nah waktu itu aku request sama pihak di kantor bahasa pengen fokusnya di BIPA gitu, dan akhirnya selama magang kurang lebih 1 bulan ini banyak lah ya mendapatkan materi termasuk pembelajaran dan sebagainya, termasuk ada tugas-tugas juga sehingga langsung merasakan praktik tentang KKLP tersebut gitu. Kayak misalkan di BIPA akhirnya saya tahu bagaimana seharusnya RPP dan sebagainya itu dipersiapkan untuk pembelajaran BIPA. Pokoknya nanti kalau misalkan teman-teman mau magang di sini tinggal tentukan nanti minatnya di mana dan
kalian akan bisa lebih fokus untuk mengkaji hal tersebut lebih lanjut karena memang akan dipersiapkan ke arah sana gitu. Langsung praktiknya Iya, ya. tapi tetap diperkenalkan semuanya juga. Iya, di awal diperkenalkan dulu. Ada 7 KKLP di sini gitu ya. Tadi ya ada berbagai macam. Jadi meskipun mungkin tadi fokusnya memang ke BIPA ya untuk Kia, tapi ada juga nih program-program lain yang mungkin nanti juga menarik bagi Kia dan Kia berminat untuk bekerja di bidang-bidang itu gitu ya. Kalau BIPA kemarin apa saja yang sudah dipelajari? Nah, BIPA kemarin yang sudah dipelajari yang paling membekas juga ya, RPP mungkin. Sebenarnya saya pernah Mbak dapat mata kuliah BIPA ini. Tapi ada sedikit perbedaan untuk penyusunan RPP yang saya dapatkan di kampus dengan yang di kantor bahasa gitu. Dan kalau yang sini kan memang acuannya ke Badan Bahasa Pusat. Dan menurut saya juga lebih lebih menggambar, misalnya lebih tergambar apa yang dilakukan dan memang lebih menyesuaikan dengan target pembelajaran. Dalam hal ini kan orang asing yang belajar gitu, kayak lebih detail aja, semakin dikaji gitu, kayak gitu. Oke, wah. Kemarin sudah sempat turun langsung? Nah, itu belum dapat kesempatannya. Oke, mungkin kurang lama, bisa ditambah lagi nanti mungkin program magangnya. Semoga ada lain kali ya. Amin. Ini berarti Kia sedang libur ya? Kesini sedang libur, kemudian mengisi liburannya dengan magang. Wah, itu keren loh sahabat bahasa. Kira-kira mau nggak sahabat bahasa merelakan liburnya untuk magang nih? Mau dong. Untuk belajar lagi dan lagi gitu ya. Kemarin apakah Kia sempat turun langsung di Mandalika Bumi? Karena itu berkaitan dengan BIPA. Sepertinya tidak, karena belum sampai ya? saat ini memang belum ada kegiatan turun langsung untuk BIPA, tapi sudah diarahkan untuk menyusun RPP, kemudian materi pembelajaran dan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran BIPA yang lebih efektif untuk diterapkan ke teman-teman dari asing ini yang ingin belajar bahasa Indonesia gitu. Oke, baru saja ya tadi juga Kia sudah langsung datang ke pengajaran untuk para praja di IPDN, betul tidak? Ya, itu untuk pengawasan tes TOEFL-nya. Tes TOEFL-nya ya, jadi tidak secara langsung BIPA memang, tapi untuk pengajaran TOEFL-nya gitu ya. Semoga nanti bisa diperpanjang lah Kia ya. Bisa belajar lagi untuk di liburan selanjutnya mungkin bersama dengan teman-teman magang lainnya. Sahabat bahasa kalau yang ingin magang silakan langsung daftarkan karena terbuka sekali. Dan sahabat bahasa tidak hanya mendapatkan ilmu tapi juga bisa berkontribusi bagi negara dong tentu saja di sini. Oke Kia, selain BIPA nih, mungkin yang lebih menarik lagi atau yang menurut Kia juga menarik gitu selain BIPA, apa nih yang didapatkan? Mungkin dari inovasi kali ya. Inovasi, oke. Kan sebenarnya dari first impression saya datang ke sini itu udah banyak sekali hal-hal yang memang tidak biasa saya temukan di lingkungan kantor di daerah NTB gitu. Termasuk dari hal yang sangat kecil, misalkan kebersihan. Kantor bahasa ini dari sudut manapun bersih sekali. Waduh. Iya. Kayak gitu. Terus misalkan nih, kalau dari segi produk inovasi yang saya cukup ini ya, kayak amazing ya gitu. Kayak misalkan Kadaring CB itu ternyata kantor bahasa NTB menjadi satu-satunya kantor bahasa di Indonesia yang punya inovasi ini gitu, yang mencetuskan maksudnya, yang mencetuskan. Kemudian yang kedua adanya Sidaya. Sidaya ini kan sangat all in one jadinya ya, bisa untuk orang internal dan eksternal, mempermudah kita untuk misalkan ada keperluan kepada kantor bahasa, jadi kita nggak perlu repot-repot nih untuk berurusan sama birokrasi juga nggak sih ya, dan jauh-jauh kan hemat biaya juga jadinya gitu. Jadi sangat-sangat oke lah ini produk inovasinya gitu. Oke, dari inovasi luar biasa loh ini Kia ini. Karena sebenarnya mungkin inovasi kita memang sudah ada dan sudah cukup banyak gitu ya, tapi mungkin belum tersiar kepada sahabat bahasa di rumah nih. Ada nih namanya Kadaring CB gitu ya. Kadaring CB itu adalah aplikasi untuk sahabat bahasa mengetahui nih bahasa isyarat, jadi bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Begitu pula juga teman tuli juga bisa berkomunikasi dengan teman dengar. Dan Kia sudah mengetahui hal itu ya. Dan Kadaring CB ini sebenarnya masih berkaitan dengan hal yang disukai Kia ya. Iya, benar-benar banget. Jadi sebenarnya kalau di kuliah ya, saya minatnya di
bahasa isyarat waktu itu, tapi karena di kantor bahasa memang belum ada yang secara khusus kalau misalkan dibikinin KKLP gitu ya. Jadi waktu itu ya udah akhirnya pilih ke minat kedua yaitu BIPA gitu. Nah, jadi sebenarnya saya memang minat di bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu menjadi minatnya gitu. Kalau sekarang Kia sudah di semester 7. Semester 7 berarti sudah masuk ke penggarapan tugas akhir ya. Iya, atau tesis atau skripsi ya. Nah, skripsi yang diambil oleh Kia apa sih? Nah, memang masih dalam pertimbangan ya, karena insya Allah dalam waktu dekat ini baru penyerahan proposalnya gitu. Tapi ada 2 opsi. Yang pertama insya Allah tentang bahasa isyarat, atau enggak kalau misalkan itu berarti ke sastra anak. Sastra anak, Kira-kira ada nggak sih hal yang bisa diambil selama magang ini untuk tugas akhir Kia nanti? Selama magang ini pastinya ada, terutama dari segi referensi. Sangat mensupport. Pokoknya buat teman-teman bahasa dan sastra, kalau misalkan kalian minat atau cari referensi terutama ya yang terkait dengan teori bahasa dan sastra, apalagi kalau misalkan kalian juga yang minat sama buku-buku yang udah zaman dulu tuh seringkali lebih menarik kan ya, itu insya Allah kalian pasti bakal temuin di perpustakaan kantor bahasa. Pokoknya harus berkunjung. Tentu saja dong, karena di sini benar-benar lengkap loh. Dulu aja kakak juga lulusan dari sastra Indonesia nih di UGM gitu ya. Ketika menggarap skripsi kemarin butuh banyak referensi gitu, dan referensinya bagi kakak terbatas, selain karena COVID gitu juga mungkin kurang eksplor juga mungkin ya di kampus gitu. Tapi ternyata ketika datang ke kantor bahasa, buku-buku yang dicari itu ada di perpustakaan kantor bahasa. Bener kan? Iya, jujur sebagai orang yang membutuhkan referensi itu, dan memang tidak mudah ya untuk mendapatkan zaman-zaman dulu ketika ketemu buku-buku tersebut, kayak oh my god, harta karun banget beneran sahabat bahasa. Jadi apalagi untuk sahabat bahasa yang ada di Mataram, jangan sia-siakan kesempatan itu, karena sahabat bahasa bisa datang kapan saja selama jam operasinya ya, jam kerjanya, bisa datang ke kantor bahasa untuk mencari referensi itu, karena banyak banget, mulai dari buku-buku sastra sampai buku-buku teori di sini lengkap ya. Jangan sampai dilewatkan. Kia aja yang dari Universitas Indonesia sempet loh mampir ke sini. Kenapa sahabat bahasa yang ada di sini tidak gitu ya. Dan sahabat bahasa ini juga membuka wawasan sahabat bahasa ya, karena sejauh ini program magang ini tuh masih dijamah gitu oleh sahabat bahasa yang justru kuliahnya itu dari luar NTB tuh, ada yang di UI gitu ya, kebanyakan sih memang dari UI sejauh ini gitu. Jadi untuk sahabat bahasa yang mungkin dari Universitas Mataram, ini kesempatan besar loh untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan dengan jangka waktu yang lebih panjang tentu saja daripada Kia di sini. Yuk sahabat bahasa langsung aja. Benar-benar. Oh ya, buat info tambahan ya teman-teman, sebenarnya di sini kalau saya magangnya cuma sebulan kan, tapi sebenarnya kan sekarang kita ada program magang MBKM. Nah, bisa banget nih dari kantor bahasa request agar magang teman-teman nantinya dijadikan sebagai magang MBKM yang durasinya lebih lama, 3 bulan. Jadi kalau misalkan lebih lama kan juga pembelajarannya pasti lebih mendalam gitu ya. Itu informasi baru sahabat bahasa. MBKM itu kurikulum merdeka ya. Kepanjangannya apa Kia? Magang bersertifikat magang bersertifikat MBKM Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, dan itu bisa dikonversi menjadi SKS ya? Iya, 20 SKS. Wah, biasanya 20 SKS sendiri itu bisa 1 semester sendiri 20 SKS sahabat bahasa. Silakan, itu kesempatan yang besar. Jadi tidak hanya, itu memang tujuan dari kurikulum merdeka ya. Kita tidak hanya berkutat dalam kampus dan mendapatkan teori-teori saja, tapi juga ada praktik langsung yang menunjang dalam dunia karir kita nanti ketika bekerja. Iya, benar gitu. banget. Kia, selama 1 bulan ini kira-kira ada nggak sih pandangan baru gitu ya yang membuat Kia mungkin setelah ini Kia pengen ini nih gitu. Gitu. Jadi apa sih kira-kira kontribusi Kia berikutnya setelah melihat apa yang ada di kantor bahasa ini? Ada banget. Jadi sebenarnya fun fact ya Mbak, saya tuh seneng banget ngobrol sama orang tua. Waduh. Anak muda ya. Masih bibi banget ini.
Karena kenapa? Karena orang tua kan mereka sudah melewati proses yang panjang ya, Iya, Mbak. pasti. Apalagi kalau mereka yang ketika masa mudanya memang aktif bekerja, beraktivitas, berkarya Oke, gitu ya. heeh. Jadi ketika sudah di masa tuanya, mereka bijaksananya tuh dapat gitu, dan kita kayak sebagai anak muda dapat jalan pintas untuk menuju kesuksesan gitu. Oke. Nah, itu menariknya. Nah, kalau di sini kan memang mostly pegawainya orang-orang bapak ibu yang sudah cukup Berumur berusia ya. ya gitu. Dan memang waktu sesi pemberian materi KKLP kemarin terutama dapatlah beberapa nasihat gitu terkait dengan saran dan sebagainya untuk selanjutnya saya harus seperti apa gitu. Oke, apa tuh kira-kira? Bisa dibagikan mungkin sedikit? Nah, oke, kan bisa yang paling berkesan waktu itu sebenarnya banyak sih ya, terutama dari segi pengajaran bahasa, tapi yang paling saya ingat juga di sini adalah yang disampaikan sama Pak Kasman. Oke. Beliau kan sebenarnya passionnya kalau dari ceritanya ya sebagai dosen gitu. Nah, menitipkan pesan supaya Kia nih coba jadi dosen aja gitu. Gitu. Ya, kayak gitu, karena memang ada misalnya dari diskusi waktu itu memang banyaklah pertimbangannya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kan saya juga mungkin ada minat nih untuk di kantor bahasa, tapi ya mohon doanya aja ya, Mbak. Untuk berikutnya. Oke, wah, jadi ada pandangan untuk menjadi dosen ya. Sebelumnya apa memang sudah ada minat untuk menjadi dosen? Udah sih jujur, sudah tapi juga. sempat terkubur. Oh, kenapa tuh? Karena sempat minat juga jadi pegawai di kantor bahasa. Oh, gitu. Tapi Bisa kayaknya dong. sekarang masih seimbang kali ya. Seimbang ya, 50-50. Semoga yang menang kantor bahasa ya. Karena Kia ini luar biasa, bibit unggul gitu ya. Amin, Semoga amin. bisa. Apalagi memang dari tanah kelahirannya kan di NTB gitu ya. Iya. Sebagai informasi sahabat bahasa, kantor bahasa ini memang tingkatnya pusat gitu, tapi kami bekerjanya tetap di daerah gitu, dan tetap membutuhkan orang-orang yang memang memahami kultur atau budaya di sini dan tentu saja bahasa. Bener banget. Betul sekali kan ya. Jadi kami di sini masih kekurangan nih sahabat-sahabat bahasa yang mungkin memang bisa berbahasa Sasak, Samawa dan Bojo, terutama Bojo gitu. Karena di sini juga nanti pastinya gitu ya, meskipun peneliti sudah pindah, tapi kami tetap berkutat dengan bahasa daerah gitu. Iya. Dan dibutuhkan penutur-penutur jati di dalamnya. Kia sebagai penutur bahasa Sasak asli, Benar Sasak sekali. Tulen Sasak katanya. Tulen. Tentu saja peluang dan potensinya ya, potensi dan kontribusinya tentu kami nantikan nih. Wah, Iya, amin. Semoga amin ya. Tapi tentu saja silakan berkarir dulu di luar atau menambah wawasan lagi ya, masih kuliah juga, mungkin mau S2 dulu. Nanti kembalilah ke tanah Muna. Pesan yang sangat bijak dari seorang anak muda. Entah itu nanti sebagai dosen atau sebagai pegawai kantor bahasa, semoga tetap bisa kembali ke sini ya, Kia ya. Amin. Oke Kia. Ini sudah di penghujung nih gitu ya. Iya. Kira-kira harapan apa sih yang ingin Kia sampaikan nih setelah magang 1 bulan? Adakah harapan-harapan yang ingin dilihat oleh Kia gitu ya? Perubahan-perubahan yang ada di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga harapan untuk Kia sendiri selanjutnya ingin seperti apa begitu. Oke. Mungkin saya sebenarnya cukup singkatkan di sini. Jadi untuk untuk bagaimana peningkatan selanjutnya di kantor bahasa saya masih belum tergambar, karena saya ingin mengapresiasi juga saya datang di saat memang kantor bahasa cukup ideal ya sepertinya gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, inovasinya juga banyak, dan memang saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu bapak pegawai di sini bekerja gitu ya. Jadi ya mungkin lebih ke doa kali ya, semoga memang ibu bapak di sini tetap semangat dan kantor bahasa bisa lebih maju dan lebih baik lagi, terutama dalam meneliti bahasa dan sastra di daerah NTB. Amin. Amin. Untuk Kia sendiri, harapan kedepannya setelah magang ini? Oke, semoga dimudahkan untuk menyusun tugas akhir. Amin. Dan segera lulus dan dipermudah pasca kampusnya. Amin ya Allah gitu ya. Sebagai informasi tambahan nih, ini sangat tambahan ya. Kalau bikin penasaran. kalau Kia ini masih kuliah, seperti yang terlihat gitu ya, masih sangat imut-imut gitu, masih sangat muda dan masih jomblo nih.
Oh itu, aduh jadi malu nih, jadi malu. Jadi bagi sahabat bahasa mungkin yang ingin berkenalan silakan ya Kia ya. Berkenalan dan kita bikin proyek bersama, proyek bersama, iya kan? menulis bersama. Iya, Oh benar. iya Kia. Ada nggak sih kemarin sempat berkutat juga dengan jurnal dong tentu saja Oh, gitu iya. ya. Ini sebelum benar-benar ditutup nih, tadi sudah menyampaikan harapan tapi ada yang teringat terkait jurnal nih. Nah, kira-kira Kia ada keinginan nggak sih untuk menulis jurnal atau ada informasi tambahan nggak nih terkait jurnal bagi Kia yang masih kuliah nih? Oke, untuk minat menulis jurnal pastinya ada ya, Iya, Mbak. tentu saja. Karena kan kita bergelut Akademis di ya. bidang akademis ya. Tapi mungkin lebih ke info buat teman-teman yang pengen nerbitin jurnal. Di kantor bahasa juga ada jurnal yang berfokus di bidang bahasa dan sastra, namanya Jurnal Mabasa. Nah, kalian bisa nih submit jurnal kalian ke sini gitu. Nanti bakal melewati proses seleksi dari pegawai-pegawai di sini gitu. Iya, betul sekali sahabat bahasa, dan sekarang juga jurnalnya sudah naik ke Sinta 3. Semoga nanti secepatnya akan naik lagi ke Sinta 2. Tentu saja juga dengan kontribusi Kia, karena kemarin Kia juga sempat ya baca-baca dan membantu dalam penyeleksian gitu nih. Benar. Bareng-bareng kita diskusi di sana sebagai section editor. Nah, jadi sahabat Dikasih bahasa, kesempatan jadi bagi sahabat bahasa terutama yang masih kuliah nih, masih ada banyak waktu untuk meneliti ya, mengambil data mungkin di kampusnya, silakan submit. Ini sangat terbuka untuk sahabat bahasa, menambah menambah tulisan yang tentu saja menambah portofolio sahabat bahasa. Benar, Gitu ya Kia ya. Oke. Oke, ada kata-kata terakhir mungkin yang ingin disampaikan oleh Kia? Kata-kata penutup untuk siniar ini, bukan kata-kata terakhir ya. Kata-kata penutup untuk senior ini. Mungkin apa ya? Bentar. Oke, mungkin kata-kata penutupnya pertama pastinya mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa dari Ibu Kepala dan semua pegawai kantor bahasa di sini sudah menerima saya magang selama 1 bulan ya, kurang lebih, dengan pembimbingan yang sangat luar biasa. Saya sudah, insya Allah sudah mendapatkan banyak pelajaran dan nasihat juga pastinya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan semoga itu pastinya juga akan bermanfaat untuk saya ke depannya. Ya, dan ya semoga kita bisa terus bertumbuh dimanapun tentu berada. saja. Wah, luar biasa. Semoga kita bisa terus bertumbuh, dan itu yang paling penting ya. Semoga Kia dimanapun berada tetap terus belajar sebagai apapun itu, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara tentu saja. Oke sahabat bahasa, itu tadi adalah penutup dari Kia dan menjadi akhir dari bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sahabat bahasa ya, untuk sahabat bahasa yang ingin magang silakan langsung saja berkunjung atau lihat-lihat dulu melalui laman kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana informasinya sudah cukup jelas, ada narah hubung dan bisa diproses juga melalui aplikasi Sidaya. Silakan dilaksanakan untuk menambah pengalaman sahabat bahasa semua di rumah. Oke sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Siniar Sasambo melalui Spotify Siniar Sasambo atau melalui kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa di Siniar Sasambo berikutnya. Terima kasih Kia. Terima kasih juga Mbak Era. Salam literasi. Salam literasi.